Shalom, selamat pagi. Siapapun kita yang ada, kita bersyukur ya bisa ada di sini. Kita mau menyembah, memuji namanya. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita angkat satu pujian. Kita masuk ke ruang Maha Kudus. Mari kita masuk ke dalam ruangnya. Kita mau memuji Dia, mau menyembah Dia. Kita mulai ibadah kita.
Dan aku akan membiarkan mereka berbaring, demikian firman Tuhan Allah. Dan jalan akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan mencari kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang gak pernah gagal menemukan kami di dalam kegelapan maupun kehancuran hidup kami. Kami tahu bahwa Engkau yang pertama mengasihi kami sehingga kami bisa datang mengasihi Tuhan. Karena itu dalam ibadah ini kami berdoa kiranya rahmat, anugerah, tuntunan dari Allah Bapa, Allah Anak, serta Allah Roh Kudus akan memenuhi ibadah ini, memenuhi hati kami, sehingga setiap kami akan merasakan akses langsung yang datang dari Roh Allah, membuat kami bisa masuk ke hadirat Bapa tanpa jarak. Kiranya anugerah Allah memenuhi dan membuat hati kami terangkat. Kiranya semua ini jadi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saya kembali menyapa Shalom. Kurang terlihat nih. Shalom. Nah, walaupun pagi ini agak mendung, cuacanya bikin ngantuk ya. Tapi kita percaya kita di sini dipanggil Tuhan. Amin. Amin. Kita salami salam kanan kiri kita. Kalau yang masih takut jangan salaman, nggak apa-apa. Kita lanjutkan pujian kita angkat Tuhan terbang. Tuhan memang kita bagi.
Sebelum kita lanjut, saya membuka ruang saksian bagi yang ingin bersaksi. Yang belum tahu mau saksi nggak? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan ibadah kita. Kita akan memberikan sedikit daripada yang kita punya dalam memberikan persembahan. Saya akan, sebelum memberikan persembahan, saya akan membacakan satu firman Tuhan yang berada di Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang didapatkan, yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yang bertugas saya panggil Sebastian. Mari kita bersama dalam doa. Tuhan yang Maha Agung, Maha Setia, Maha Kuasa, terima kasih Tuhan atas pernyataanmu. Kami bisa ada sampai di sini semuanya karena Engkau ya Tuhan. Kita akan memberikan persembahan-Mu ke persembahan kami ya Tuhan. Kau berkati setiap apapun yang kami beri ya Tuhan. Jika kami masih belum bisa memberi, Kau tolong ingatkan kami kembali sehingga di depan kami dapat memberikan apapun yang kami miliki ya Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Dalam nama-Mu kami tahu dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita akan satu pujian, segala puji syukur. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan bagi kita. Kita akan satu pujian. Nanti sebagai Amen.
bersama-sama dengan keluarga Tuhan, mendengarkan firman-Mu, berdoa kiranya segala asumsi yang ada dalam benak kami diratakan, dan berdoa buat hati yang terbuka akan firman yang segar, yang akan bikin mungkin persepsi-persepsi kami yang sudah ditanam akan digantikan dengan apa yang Allah ingin sampaikan secara pribadi, bukan hanya bagi kami, tapi juga secara komunal sebagai gereja. Kiranya anugerah yang Tuhan berikan sesuai dengan janji-Mu lewat Allah Roh Kudus akan Tuhan nyatakan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saya ini substitusi pengganti dari Bapak Gembala yang sedang sakit ya. Sudah tahu ya kabarnya ya. Saya habis jemput istri saya olahraga, terus malam-malam dapat WhatsApp. Bisa tolong gantikan tidak? Saya tidak mau. Tapi saya tahu apa rasanya sakit karena saya pernah kena COVID dan saya alumni Delta. Delta itu rasanya mau meninggal dan mengucap syukur sembuh. Jadi saya rasa bahwa kondisi ini kayak perlu dibantu. Jadi saya dengan senang hati ingin untuk menolong. Saya nggak tahu di sini udah berapa banyak mungkin yang saat ini sedang kena ya. Kayaknya sekarang udah masuk Bekasi ya. Udah beda sama yang Jakarta kan waktunya lebih banyak. Sekarang kayaknya udah masuk Bekasi. Ya bagi Bapak Ibu yang belum pernah ketemu karena saya udah lama banget nggak kesini. Nama saya David. Muka saya kayak begini bentuknya. Kita ditutup lagi katanya, satu ketularan. Harus tunjukin muka nanti supaya ini orang ninja dari mana. Ya, saya datang dengan istri saya, Tania, yang mukanya tertutup. Dan dikasih satu tema, yang temanya akan dikupas nanti pada waktu kita belajar. Nah, bisa Matt tolong ditampilin. Nah, kira-kira judulnya kayak begini. Nyambungnya di mana? Nanti di dalam khotbahnya baru akan ngerti. Saya mau nanya, ada Bapak Ibu di sini yang suka tanaman? Tepuk tangan. Tinggi-tinggi. Siapa yang suka tanaman? Tinggi. Saya suka tanaman Bapak Ibu. Suka belinya online. Kalau beli tanaman, kita belinya yang udah jadi apa masih kecil? Masih kecil dong. Kenapa? Karena kalau jenis-jenisnya kayak Monstera Deliciosa yang gede-gede, terus sama kayak apa namanya Rapidofora, wih keren ya, mau pamer aja buat saya tahu nama-namanya gitu. Dan itu tuh harganya mahal banget kalau beli yang udah jadi. Jadi biasanya di Instagram dimunculin, ini loh, ini apa namanya, ini Monstera, terus bentuknya masih unyu-unyu gitu. Nah, tapi dikasih namanya, dikasih hashtag, namanya itu nama tumbuhannya, sehingga kita bisa klik itu dan kita bisa lihat, oh gedenya jadinya kayak gini nih, meskipun kecilnya belum ada rupanya. Kadang-kadang ada tanaman itu yang kalau sudah besar itu nanti dia berbelah daunnya ya, jadi cantik gitu. Tapi waktu beli pertama kayak, apaan ini? Daunnya cuma kayak biasa gitu, udah gitu harganya mahal. Maksudnya kuncup begitu aja harganya udah kadang 100.000, tergantung belinya di mana. Tapi yang bikin semangat adalah untuk tahu bahwa gedenya itu keren banget. Apalagi kalau di Instagram kita klik, terus kita bisa lihat kalau di hutan dia jadinya kayak gimana. Jadi impian kita, waduh mantap betul. Kalau di hutan apa, kalau di tempat yang subur banget itu kayak akan memenuhi rumah kita, dan kayaknya kalau orang datang orang akan terkesima lihat tanaman yang kita udah tanam. Meskipun pada kenyataannya ya pas lihat ke belakang atau ke depan kayak kok masih kecil-kecil juga. Tapi ada impian untuk melihat sesuatu itu jadi seperti apa namanya? Yang dewasa itu, sesuatu yang bakalan jadi yang apa ya namanya? Jadi optimal pertumbuhannya, jadi apa ya namanya? Jadi aktualisasi diri lah gitu kalau kayak tanaman gitu ya. Nah, kali ini kita akan bicara tentang tubuh Kristus. Nah, tubuh Kristus kadang-kadang kita ngomongin soal pertumbuhan. Kadang-kadang kita suka bingung gitu kayak misalnya pertumbuhan. Kalau kita bilang, oke, jemaat Kristus itu harus bertumbuh.
Pertanyaannya, kalau harus bertumbuh, bertumbuhnya harus jadi kayak gimana? Kalau kita mau bilang, kalau kita bilang tanaman ini bertumbuh, bertumbuhnya bakalan jadi kayak gitu, ada kelihatan. Tapi kalau orang-orang suka khotbahkan di depan, sebagai jemaat Tuhan kita harus bertumbuh dewasa. Bertumbuh dewasa itu wujudnya apa? Karena kalau kita nggak tahu wujudnya apa, kita nggak tahu keindahannya. Dan kalau kita nggak tahu wujudnya seperti apa, kita yang anak-anak jadi bingung. Kalau gede, kayak bakalan kayak apa dong saya? Nah ini yang penting, dan seringkali mungkin kita gagal dikasih tahu, sehingga kita tahunya kekristenan itu cuma peraturan-peraturan. Gereja hari Minggu, persembahan persepuluhan, persekutuan. Jadi kayak kita bikin garis, dan kita bilang, kalau nggak lakukan ini, waduh, nggak Kristen kamu. Sehingga banyak kita berpikir, yang penting lakukan ini, saya Kristen. Tapi secara moralitas, nggak ada bedanya sama orang-orang yang ada di dunia lain. Kita tetap ngelakuin dosa, kita tetap seneng nonton-nontonan yang nggak boleh kita tonton, kita selingkuh, kita mabuk, karena kita mikir yang penting kita ngelakuin aturan-aturan ini, kita aman, kita punya status sebagai seorang Kristen. Tapi Alkitab, dan kita lagi mau bahas di kitab Efesus, karena kayaknya minggu lalu juga dibahas di kitab Efesus pasal 4, apa sih bentuknya kedewasaan itu? Nah, next slide. Nah, yang pertama, ini saya gambar ada rumah sama ada pohon. Kenapa? Karena di dalam penggambaran Paulus di kitab Efesus ada dua yang digambarkan. Tubuh Kristus digambarkan sebagai tubuh, satu tubuh nih badan tubuh bertumbuh. Satu lagi adalah sebagai rumah Allah, bait Allah. Bait Allah ini bukan ini bukan gedung ini, bukan gedung sebelah juga. Bait Allah itu kita. Jadi kalau bilang datang hari Minggu, saya lagi datang ke bait Allah, ini rumah Allah, tempat saya no, ini bukan. Allah nggak diam di tempat kayak gitu. Allah diam di hidup, di batin kita. Kita inilah rumah Allah, tempat Allah suka diam. Nah, apa sih wujud dari orang yang dibilang bertumbuh? Nah, kita perlu tahu seperti apa gambar pertumbuhan supaya kita bisa bercermin. Nah, Bapak Ibu, tujuan dari saya menggambarkan ini bukan supaya bikin Bapak Ibu merasa bersalah. Karena kadang-kadang khotbah seringkali bikin orang kayak, saya ditampar-tampar nih, kayak dibanting bolak-balik, saya kayak rasa ditusuk. Dulu saya suka tuh kalau ada jemaat bilang kayak gitu, saya merasa ditampar, saya merasa, wah puji Tuhan, saya udah menusuk dia dengan kebenaran. Tapi seringkali saya pikirin orang yang ditampar sama ditusuk mana mau bertumbuh. Dia ngerasa sakit, tapi dia ngerasa jauh dari Tuhan karena dia nggak bisa dekat lagi. Karena dia ngerasa dia begitu jauh dari Tuhan, sampai-sampai kita ngerasa terlalu bejat untuk bisa datang balik sama Tuhan. Makanya saya nggak suka nampar. Saya lebih suka kayak sekarang mencerminkan dan juga menunjukkan dengan kasih. Nah, cerminan, kalau Bapak Ibu suka cermin, siapa yang nggak bercermin pagi hari ini? Saya nggak punya cermin, jadi kepala juga botak, jadi ngapain mau disisir? Penampilannya udah selalu ganteng, jadi saya ngerasa buat apa lagi? Apa yang mau difermat udah bagus. Tapi kalau kita mau bercermin untuk melihat dewasa atau enggak, kita bisa lihat apakah ada yang pertama kesatuan iman. Kalau Bapak Ibu nanti mau baca di dalam kitab Efesus pasal 4, Bapak Ibu bisa buka di Efesus pasal 4 ayat 13. Dibilang bahwa kalau nanti kita bertumbuh, kita akan mencapai yang namanya pertama di ayat 13 itu kesatuan iman. Apa artinya kesatuan iman? Kitab Efesus ini ngomongin tentang kesatuan banyak banget. Kayak ada satu hal khusus tentang kesatuan yang ditekankan sama Paulus. Kesatuan iman ini punya hubungan sama kesatuan roh. Karena satu iman, satu roh. Ini ada pengumuman. Ada mobil yang diparkir? Ya, 2385. 2385. Ada Bapak Ibu mobil 2385? Gereja sebelah. Oh, gereja sebelah. Mungkin gereja sebelah. Terima kasih. Jadi yang bagian yang pertama, kesatuan iman itu punya hubungannya dengan kesatuan roh. Kenapa? Karena iman bikin kita punya akses kepada roh Allah. Orang yang beriman, Allah kasih rohnya di dalam batinnya. Dan roh itu mengikatkan diri kita dengan Allah. Tapi perhatikan ini Bapak Ibu, kedewasaan kita berarti bahwa kita bersatu bukan hanya dengan Tuhan yang kita imani, tapi sama orang-orang yang punya iman yang sama. Jadi, misalnya, kalau saya bilang
saya punya kedewasaan dan saya punya kesatuan iman. Saya punya kesatuan iman dengan Tuhan. Saya harusnya nyatu juga sama yang lain yang bilang bahwa punya kesatuan iman sama Tuhan. Jadi kesatuan, adanya kesatuan. Jadi satu antara saya dan Tuhan, diikat oleh roh, tapi roh Allah juga ngikat kita satu sama lain. Dan jujur kalau dalam gereja pertumbuhan ini kan kayak capek ya maksudnya. Ngapain sih kesatuan iman itu dihubungin sama kesatuan roh dan sama saudara seiman? Kalau saya mau bertumbuh, ya saya aja yang bertumbuh. Tapi lucunya, saya nggak tahu apa kata lucu. Tapi hal yang menarik di sini yang ditekankan Paulus adalah pertumbuhan pribadi sama pertumbuhan yang lain ternyata satu. Jadi nggak bisa satu orang di sini bilang aku anak paling rajin di sini. Kalau belajar di kuliah kan suka kesel ya kalau ada yang kayak, Bu, saya udah selesai tugasnya Bu. Ada tugas lain Bu. Bu, PR-nya kok gampang banget ya Bu. Ada pertanyaan? Ada Bu. Udah mau terakhir, udah mau jam 5, udah mau selesai. Bu, saya ada kebingungan dan biasa pertanyaannya begitu lama. Kita nggak bisa berpikir bahwa yang pinter-pinter aja, yang bego-bego aja. Di sini yang pinter dan yang bego kesannya. Di dalam gereja it doesn't matter. Karena kesatuan iman berarti kesatuan antara semua yang beriman kepada Allah. Pertama, jadi coba refleksiin. Apakah kita peduli juga sama kedekatan kita dengan orang lain dan keimanan dia dengan Tuhan? Itu. Firman Tuhan di Efesus 4 ayat 4 sampai 6, kalau Bapak mau baca di Alkitabnya, saya nggak akan tampilkan di sini. Dibilang begini, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Allah dan Bapa dari semua. Ini kayak kesatuan ini kayak satu hal yang signifikan. Kadang-kadang kita dalam gereja, karena kita udah berbeda banget, gampang banget untuk bilang bahwa ya itulah dia, ya bodo amat, kalau gua mah begini. Padahal kedewasaan dan pertumbuhan di dalam Kristus, di sini dibilang kita harus mengusahakan kesatuan. Yang kedua, bukan hanya kesatuan iman, tapi ada yang namanya kesatuan pengetahuan akan anak Allah. Ini dilihat di Efesus pasal 1. Kalau mau baca lagi bisa catat di Efesus pasal 1 ayat 17 sampai 20. Dibilang begini, apa sih pengetahuan akan Allah? Kesatuan pengetahuan akan Allah itu diomongin gini, di pasal 1 di bagian yang pertama, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia. Paulus berdoa supaya jemaat Tuhan itu mendapatkan roh wahyu untuk bisa kenal Tuhan dengan benar. Dan apa maksudnya mengenal Tuhan dengan benar? Dibilang supaya mata hatimu terang agar kamu mengerti apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan yang ditentukan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Mengenal Tuhan berarti bukan cuma belajar PA, pendalaman Alkitab. Di sini pengenalan akan Allah punya makna bahwa semua tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus ini merasakan knowledge itu apa sih? Pengetahuan berdasarkan experience, pengalaman. Nah ini yang ngebedain antara kekristenan yang kayak yang penting saya udah gereja, yang penting saya udah perpuluhan, yang penting saya udah ngelakuin itu, saya Kristen. Tetapi kedewasaan yang Paulus ingin maksudkan di sini adalah kedewasaan di mana semuanya ngerasain. Kamu ngerasain pengalaman dengan Kristus. Kamu ngerasain waktu jatuh dalam dosa, ngerasain Allah menunjukkan kasih anugerah yang begitu besar. Jadi ada pengalaman yang khusus sama Tuhan, bukan cuma tahu. Saya kalau lagi pelayanan remaja, karena saya pelayanan pemuda sama remaja, karena kebanyakan anak remaja di sini semua lahir di keluarga Kristen. Kalau dikasih pertanyaan yang intelektual bisa jawab. Kalau mau nanya pertanyaan Alkitab bisa dijawab. Tapi kayak contoh, waktu kamu lagi susah di sekolah, kamu rasa sulit sekali ketemu sama gurumu.
Menurut kamu Tuhan peduli sama kamu nggak? Pernah nggak kamu tanya Tuhan, tolong bantu saya? Nggak pernah. Kenapa? Karena nggak pernah tahu bahwa Tuhan peduli sampai ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah ini yang saya maksudkan. Kedewasaan di dalam Kristus termasuk juga setiap orang ngalamin siapa Kristus itu. Ini nggak terkecuali usia ya Bapak Ibu. Mau anak remaja, mau anak sekolah minggu, kita bisa ngalamin Kristus. Makanya orang yang dewasa bukanlah orang yang paling terpelajar tentang Kristus, tapi orang yang punya pengalaman banyak dengan Kristus. Karena tahu tentang Kristus bikin orang jadi kayak suka berdebat gitu. Ya kita nggak tulis gitu. Suka memperdebatkan pengetahuannya. Tapi pengalaman dengan Kristus bikin orang punya hati berbeda, berubah. Kemudian yang ketiga, kedewasaan seperti Kristus. Orang yang dewasa akan jadi sama seperti Kristus. Kristus itu seperti apa? Bisa lihat di dalam firman Tuhan. Bergaul sama orang berdosa, menyatakan kebenaran, tidak mundur waktu ditantang akan tentang kebenarannya, tahu rencana Allah, waktu disuruh pilihan, oke, kamu mau tak tunduk sama Tuhan atau mau lari dari salib, dia pilih tunduk sama Tuhan meskipun itu menyakitkan. Pertumbuhan kita, kedewasaannya, seperti Yesus adalah jadi model, kayak tanaman itu, Yesus itu jadi foto Instagram yang bilang, ini loh, kalau kamu gede harusnya jadi kayak gini. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa saya udah bertumbuh nih, tapi wujudnya bukan wujudnya kayak ada jenggotnya kayak Tuhan Yesus gitu, kayak di film-film gitu. Enggak, tapi kalau seandainya sikapnya, hatinya nggak makin kayak Tuhan Yesus, kemungkinan besar dia belum bertumbuh dewasa. Dia masih seperti anak-anak yang kita masuk ke dalam poin keempat. Kenapa anak-anak ini penting untuk bertumbuh? Karena namanya anak-anak akan makan apa aja yang dikasih sama orang tuanya. Anak-anak nggak bisa bilang iya atau enggak. Saya pernah waktu itu, siapa yang suka jengkol di sini? Ada yang suka jengkol? Nggak ada. Jengkol itu enak ya, Bapak Ibu. Tapi kalau saya punya anak pemuda, nggak pernah makan jengkol, tapi karena orang tuanya nggak pernah bikin jengkol, dan kalau ngomong soal jengkol itu nggak enak. Sampai tua dia nggak pernah makan jengkol. Dan dia bilang bahwa itu nggak enak. Bukan karena pengalaman, tapi berdasarkan persepsi yang diberikan. Demikian juga anak-anak dalam kehidupan rohani. Pokoknya kalau diposting di Instagram, pasti bener itu. Apalagi kalau khotbahnya mantep betul. Ya pakai jas, pasti itu dari Tuhan, amin. Ya kita amin-aminin aja. Kita nyerap aja semua kayak sponge. Tapi kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kenapa? Nah, di dalam Ibrani pasal 5 ayat 13 dan 14 itu dibilang begini. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Anak kecil kan nggak bisa dikasih paham tentang kenapa BBM naik. Kenapa sekarang Bapak itu irit-irit karena kondisi perekonomian Indonesia lagi ini. Kan nggak paham. Dia mau simple food, simple knowledge, pemahaman yang simple. Sehingga kalau anak kecil nggak dewasa, maka anak-anak nggak akan bisa tahu apa sih kebenaran yang kompleks itu. Kita jadi simple minded. Ada pendeta satu bilang A, kita bilang ya ini saya setuju, amin. Terus pendeta yang satu bilang kau nggak sesuai sama pendeta ini. Kita berkelahi. Terus ada pendeta bilang ini, kita jadi suka mana yang kita suka gitu Bapak Ibu. Kita jadi kayak suka pilih-pilih pendeta ini, oh ini favorit saya, karena kalau dia ngomong ini pasti sesuai dengan kebenaran Tuhan. Padahal belum tentu juga. Kita suka aja gayanya dia keren gitu. Dia botak, pakai jas. Canda Bapak Ibu. Tapi gampang banget kalau anak-anak itu ngikutin orang bukan berdasarkan kebenarannya, tapi berdasarkan orangnya atau kehebatan orang itu berbicara, teknik komunikasinya. Karena waktu kita dengar firman, kita nggak ngolah lagi firman, tapi kita kayak bilang, udah ini mah amin lah, udah pasti kebenaran. Makanya kalau kita nggak bertumbuh, kita nggak akan bisa ngebedain mana yang benar, mana yang salah. Jadi penting untuk tahu wujud pertumbuhan kita. Nah Bapak Ibu berkaca sekarang.
Di posisi mana yang Bapak Ibu merasa kayaknya yang ini saya belum deh. And it's okay untuk ngakuin, karena saya nggak akan marahin Bapak Ibu dari atas mimbar. Gimana sih udah Kristen berapa tahun? Buset. Nggak ada gunanya. Bapak Ibu pernah ngelihat pohon waktu lagi bertumbuh, udah Bapak Ibu siram, Bapak Ibu tanam baik-baik, kasih pupuk, terus nggak bertumbuh, terus Bapak Ibu teriak-teriakin, gue cabut lo besok. Bikin susah hidup aja. Emang kalau diteriakin gitu besok langsung, wah parah nih bos, gue marah nih. Ya langsung bertumbuh lebih cepat. Nggak ada yang kayak gitu langsung bertumbuh. Demikian juga pertumbuhan rohani. Karena tiap orang bertumbuh secara rohani karena apa? Karena ada peran Allah yang menumbuhkan dan ada peran kita. Nah, kita lihat next slide. Tadi seperti tanaman untuk bisa bertumbuh kan harus ada peran siapa? Pertama DNA tanamannya itu yang bikin dia bertumbuh, benar nggak? Terus waktunya Tuhan dan juga ada peran kita. Tapi kita mau lihat dulu apa sih yang Tuhan Yesus lakuin supaya kita bisa bertumbuh. Yang pertama, Yesus memberikan gereja itu hadiah. Hadiahnya itu apa? Ada rasul, ada nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar untuk pengembangan tubuhnya. Jadi orang-orang yang dikasih Tuhan untuk memperlengkapi Bapak Ibu, ngajar, ngasih tahu ini loh firman Tuhan. Terus ngapain lagi? Memperlengkapi Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa melayani. Karena apa? Yang harusnya melayani gereja itu bukan cuma yang di depan ini, tapi justru tubuh Kristus. Karena bayangkan, yang jadi kakinya ini nggak bekerja, yang berfungsi cuma tangannya. Apa yang jadi? Cacat, nggak bisa. Hamba-hamba Tuhan itu adalah hadiah supaya ini semua bisa berfungsi. Either tangannya, kakinya, badannya bisa bergerak. Ini kenapa Tuhan memberikan kayak kami pengajar. Kami bukan ditujukan Tuhan untuk menggerakkan gereja ini, karena nggak bisa. Ada yang pernah stroke di sini? Nggak ada. Papa saya stroke. Kalau dulu atlet voli, kalau lompat tinggi banget, hantem-hantem orang, bola di atas ceter. Dulu itu paling jago. Di Makassar itu, STT Jeffrey Makassar itu jadi kayak ditakuti, bahkan Unhas aja takut. Waktu stroke, sekarang jalan aja agak-agak kurang lincah. Meskipun kalau kemal suka agak lincah dikit. Tapi ketika satu tubuh itu mulai loyo, yang lain akan sulit. Yang lain akan berasa. Makanya Yesus itu memberikan kita pengajar dan segala macam itu untuk bikin kita supaya bisa berfungsi dengan normal. Bapak Ibu harus ngerti, untuk gereja bisa berfungsi, yang harus berfungsi bukan yang ada di depan ini, tapi semuanya. Kita nggak bisa ngarepin yang di depan ini yang akan menggerakkan gereja. Yang kedua, sumber pertumbuhan itu ada dalam Tuhan Yesus. Yesus, meskipun Tuhan Yesus yang suruh kita bertumbuh, tapi Tuhan Yesus itulah tenaganya, energinya, DNA-nya. Kalau di luar Tuhan Yesus akan bertumbuh. Karena yang bikin pertumbuhan itu Tuhan Yesus. Yang ketiga, Tuhan Yesus yang, nah ini perhatikan, temanya Efesus salah satunya kesatuan. Yang bikin gereja bisa bertumbuh kalau semuanya itu diikat jadi satu. Sama kayak tubuh, kalau ligamen itu yang antara otot itu nggak bikin nyatu, ligamennya putus saja. Mau ototnya kuat, nggak akan bisa berfungsi gerakin tubuh. Karena ligamen itu yang nyatuin. Nah, Yesus itu yang menyatukan komponen-komponen penting dalam tubuh kita. Mungkin Bapak Ibu perannya adalah kaki. Mungkin perannya jari. Pernah nggak ngeliatin jari keseleo malah jadi susah jalan? Padahal jari kecil. Pernah nggak keseleo jari tangan begini, habis itu megang minuman aja gemeter? Karena cuma satu jari ini nggak berfungsi. Saya dulu main basket, kalau satu jari kepelitak aja, nembak aja nggak lurus. Jadi hal kecil, banyak kita mungkin berpikir, yang muda-muda nih, adik-adik yang SMP mungkin mikir kayak, lah emang kita bisa berfungsi apa di tubuh Kristus? Nggak ngaruh, Allah nggak melihat itu. Allah ngelihat bahwa tiap kita yang dipenuhi Roh Kudus harus berfungsi untuk bisa gerakin gereja ini. Jadi semua kita punya peran yang bisa dimainkan. Next slide. Nah, tugas kita berarti apa? Kalau Tuhannya pingin nyatuin kita, tugas kita harus kita memelihara kesatuan itu. Gimana caranya memelihara kesatuan?
Kalau di ayat 15, terjemahan bahasa Inggrisnya lebih enak. Dibilang, speak truth in love. Apa artinya? Bukan hanya berbicara kebenaran, tapi ngomongin kebenaran itu dengan kasih. Saya pernah baca buku dibilang gini, orang gak akan berubah gara-gara kalian kasih tahu kebenaran. Orang akan berubah kalau tahu bahwa mereka dikasihi. Coba samping lebih dalam. Bapak Ibu kalau lagi ngomongin sama anak, dia bilang, kamu nih harus ngerti, udah jadi gede, ini harusnya kita ajarin kebenaran. Kita nggak nunjukin kasih, anaknya berubah. Berubah karena takut. Papa mama nggak ada, lain lagi kisahnya. Tapi waktu kita bicara dengan kasih, kebenaran itu punya bentuk. Nggak ada di sini yang suka kayak ada orang yang kayak, makanya kalau naruh barang itu pakai mata dong, taruhnya di tempat yang sama, kan kebenaran itu kan penting, anak-anaknya harus dididik dari kecil. Yang anak-anak bilang, kalau naruhnya nggak pakai mata, pakai apa? Bingung. Bicara kebenaran harus dengan kasih. Dan ini seringkali sulit terjadi. Siapa? Ada nggak yang ngalamin waktu pertama kali COVID melanda? Atau pernah dengar cerita, gereja langsung kayak pecah. Gara-gara ada satu kubu yang dengar bahwa nggak ada itu COVID. Itu mah buatan pemerintah. Terus yang satu bilang, COVID itu nyata. Dan main-main, bapak saya meninggal. Itu mah di-COVID-kan. Dan berita, kalau kita search engine, misalnya kita suka nih nonton YouTube yang tentang ini, tahu nggak Bapak Ibu bahwa algoritmanya kebaca sama Google, jadi tiap kali kita searching, yang akan kita temuin adalah berita yang sejenis. Ini jadi juga pada waktu pilpres dulu, yang gemar Jokowi, beritanya yang dapat di feed-nya adalah berita-berita tentang Jokowi hebat. Orang yang suka Prabowo akan dapat tentang Prabowo yang hebat dan Jokowi yang jelek. Dan sebaliknya. Kita tinggal di dunia yang membelah kita, Bapak Ibu. Kita nyari Instagram, kalau Bapak Ibu suka ngeliatin baju, nanti baju-baju jenis itu yang akan dikasih iklannya. Pernah nggak? Nyari sepeda, tiba-tiba kenapa di Facebook ada sepeda muncul? Yang lebih mantap lagi nih, lagi ngomongin tentang, misalnya lagi ngomongin tentang mesin cuci, tiba-tiba kok ada iklan Instagram mesin cuci, padahal nggak ada nyari mesin cuci. Nah kayak gitu. Jadi artinya algoritma yang ada di dalam search engine kita, itu bikin kita tuh makin lama tuh terpisah. Dan kebenaran yang kita dengar itu sebenarnya bukan kebenaran, tapi sebenarnya satu sisi dari kebenaran. Makanya dalam gereja kadang sulit. Karena kita semua punya perbedaan masing-masing, punya preference masing-masing. Ada yang suka ibadah kayak begini, ada yang suka ibadah kayak begitu. Ada yang dengar suka, oh saya mah kalau lagi khotbah ya, saya kan nggak suka sama Pak Pendeta ini. Saya mah suka dengarnya sama Pak Pendeta itu. Kalau di situ mah pengajarannya begini, di sini mah enggak. Langsung kita mulai memisahkan. Dan karena kita suka, akhirnya kita punya, kita jadi punya isi pikiran yang kayak makin berkelompok, mengelompokkan diri yang mana-mana berbeda. Sehingga waktu kita ngomongnya tuh seolah-olah kita ngomong ini kebenaran loh, ini kebenaran firman. Itu mah hoax semua, COVID itu mah bohong. Dan kita mulai percaya apa yang kita ini di gereja di Amerika itu sampai terjadi perpecahan karena pilihan presiden waktu itu, Joe Biden sama, kan ada Republikan sama Demokrat. Itu sampai terpecah loh gereja. Dan diajarkan bahwa di dalam tubuh Kristus kita perlu memelihara kesatuan ini. Makanya penting untuk setiap kita mungkin punya, bahasa Inggrisnya conviction. Kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia kita bilang keyakinan. Keyakinan entah COVID itu bohong, boleh Bapak Ibu punya keyakinan itu. Keyakinan bahwa COVID itu benar, boleh juga. Tapi di dalam tubuh Kristus, keyakinan-keyakinan yang berbeda ini, bukan keyakinan iman kepada Kristus, ini harus diusahakan tetap dalam satu komunitas.
Banyak orang memikir gini, gimana saya bisa satu sama dia pikirannya? Orang dia aja pemikirannya error kok. Masa dia pikir kayak begini-gini? Kita mikir, saya nggak punya damai sejahtera sama dia. Kita suka pakai kata itu, damai sejahtera. Padahal firman Tuhan bilang di dalam, waduh, di sini ada nih. Saya catat. Yang menjadi damai sejahtera kita itu Kristus. Kita nggak punya damai sejahtera waktu orangnya berubah jadi kayak kita. Sama kayak dalam rumah tangga. Kita nggak punya damai sejahtera waktu istri saya ngikutin apa yang mau saya. Atau anak saya turut jadi apa yang saya mau. Ini yang namanya manipulatif, Bapak Ibu. Kalau tubuh Kristus mulai manipulatif, kalau kamu nggak jadi seperti saya nggak mau lagi jadi jemaat ini. Bayangin, kalau pergi ke gereja lain juga kita akan punya preferensi yang berbeda kok. Dan Tuhan mau bahwa kita tetap satu. Karena damai sejahtera atau yang bikin kita satu itu bukan soal dianya berubah, tapi soal kita ngalamin damai di dalam batin kita. Karena Yesus. Bukan karena perubahan. Jadi kalau di dalam gereja ini mungkin masih ada yang punya perbedaan pendapat. Mungkin ada yang kayak ngerasa kayak, aduh saya risih sama yang itu. Jangan mikir bahwa damai sejahtera itu akan datang waktu orang itu berubah atau orang itu pergi dari gereja ini. Salah. Yang mengikat kita jadi satu itu Kristus. Sehingga damai sejahtera itu harus kita rasakan personal dulu dengan Yesus. Sehingga kita bisa punya hubungan sama yang lain. Kalau Tuhan dengan begitu seriusnya mati dan bangkit untuk menyatukan gereja, kenapa kita yang dengan kebenaran kita berusaha untuk ngacak-ngacak kesatuan itu? Apa yang Tuhan sudah satukan jangan diceraikan manusia, gitu kan kata kalau pernikahan. Sama kayak gereja. Ini dia. Tapi sekarang di dalam Kristus kamu yang dahulu jauh, ini ngomongin jauh, ini ngomongin tentang jemaat Efesus itu kan banyak orang non-Yahudi. Kalau zaman dulu orang Yahudi sama non-Yahudi boro-boro mau datang. Orang Yahudi itu kan nggak boleh masuk ke rumah orang yang kalau nyiapin makanan itu nggak halal. Najis. Jadi kayak ada perbedaan yang benar-benar hakiki dan Paulus bilang it doesn't matter. Sekarang kamu yang berbeda, kamu yang jauh, saya udah satukan di dalam Kristus. Kristus itu yang menghancurkan tembok pemisah. Jadi sekarang kalau Bapak Ibu punya perbedaan di gereja ini, terimalah satu sama lain, bukan karena orang itu berbeda, tapi karena damai sejahtera yang Tuhan sediakan itu komplit, menyempurnakan batinnya. Next slide. Dan yang terakhir tugasnya apa? Kalau tadi tugasnya, fungsi kita untuk bisa bertumbuh, kita juga harus punya fungsi, bukan cuma Tuhan. Kitanya punya tanggung jawab, kita harus berkata benar dalam kasih. Dan yang terakhir tugas kita adalah harus berfungsi sesuai karunia. Saya ini atlet basket dulu. Sampai waktu kaki saya ini udah berhenti basket karena pindah ke Bekasi, kemudian menikah, udah nggak lagi latihan. Sampai satu kali dikasih tahu dokter waktu MRI, saya punya jaringan otot itu sudah jadi abu-abu katanya. Abu-abu itu artinya sudah nggak padat lagi, sehingga kaki kiri saya lebih kecil dibandingin kaki kanan saya. Waktu dulu saya main basket, saya bisa lompat tinggi, saya bisa slam dunk tinggi segini. Sekarang pinggang saya sakit. Ternyata waktu kaki ini jadi jarang digunakan, ototnya kan mengecil. Dan karena otot ini nggak digunakan dan sering bertumpu di kaki yang kanan, ternyata pinggang jadi punya pengaruh. Karena pinggangnya, pelvisnya berganti arah, jadi kayak lebih condong ke kanan, jadi pinggangnya ini sering ngerasain kelemahan dan jadi sering sakit kalau bungkuk. Kenapa saya kasih ilustrasi ini? Saya lagi ngasih tahu, kalau Bapak Ibu di dalam gereja nggak berfungsi sesuai karunia-Nya, kita jadi beban bagi yang lain. Ini bukan ngomongin Bapak Ibu yang tua, tapi adik-adik yang muda juga. Dari mana kita punya fungsi? Ini dari Tuhan Yesus. Kalau main Mobile Legends, kalian punya skill masing-masing dan punya ulti. Tuhan itu ngasih skill yang beda untuk tiap kita waktu kita percaya sama Tuhan Yesus. Kalau main Mobile Legends aja, satu orang beban, satu tim bisa kalah, mau satu orang bisa gendong.
Bayangin kalau di dalam tubuh Kristus, banyak yang berpikir, kan ini kadang-kadang kita budaya rendah hati ya, padahal mah bukan rendah hati. Aku mah apa tuh? No, nggak boleh ngomong kayak begitu. Coba kaki. Ya Allah, aku mah apa tuh? Udah, masih ada kaki kanan yang kuat. Buset. Kalau ketemu WC jongkok aja habis itu. Gimana mau jongkok? Hal-hal yang simpel aja kita nggak bisa buat. Jadi, saya ini lagi panggilan untuk tubuh Kristus bisa berfungsi secara optimal. Semuanya harus berfungsi. Fungsinya nih bukan cuma sekedar yang ada di depan ini, Bapak Ibu ya. Bukan cuma main musik, bukan cuma kayak gini. Karena karunia itu ada banyak. Next slide. Ini slide terakhir, I promise. Ini. Sampai M. Ada yang punya nggak? Pasti ada. Nggak mungkin nggak. Mungkin belum terlatih dan belum digunain. Kayak contoh, karunia untuk mana nih? Yang F, karunia untuk membagikan sesuatu dan menunjukkan kemurahan. Ini dalam bahasa Inggrisnya namanya karunia hospitality. Hospitality bisa jadi usher. Usher itu bukan cuma orang yang selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. No, orang yang punya karunia hospitality itu biasanya lebih jauh dari itu. Kalau ada yang ini, dia suka banget nerima orang ke rumahnya. Ayo saya jamu. Saya suka banget memberikan apa? Ini nih orang hospitality. Nggak bisa di gereja. Bisanya di mana? Mungkin di luar gereja. Jadi nggak semua pelayanan itu ada di dalam gereja. Maksudnya gereja itu di dalam gedung gereja. Harus ada yang di luar. Jadi ini yang bisa kita buat. Kalau karunianya memberi, bukan cuma sekedar memberi persembahan. Siapa tahu di sini ada yang memberi hal-hal yang berbeda. Yang nggak ada orang tahu. Kalau ada yang kekurangan uang, dia yang tanpa sepengetahuan orang, dia yang kayak, Bu, ini untuk anak-anak sekolah. Karena sekarang lagi anak-anak naik kelas kan, naik pindah sekolah. Kayak gini tuh harus berfungsi. Terus anak-anak yang SMP yang kecil-kecil kayak begini, terus tugas gue apa, Kak? Saya nggak tahu. Kalian skillnya apa? Ini perlu cari tahu. Kalau tiap orang didesain sama Tuhan punya skill dan ulti yang berbeda, cari tahu skillnya apa. Siapa yang... Saya nggak tahu kalau kalian main Mobile Legends apa enggak. Kalau saya main Mobile Legends, kalau saya ketemu sama satu hero, saya nggak tahu cara mainnya, saya nonton YouTube, terus ngeliatin nih RRQ, Yang Lin, gimana sih cara main hero ini? Saya nyari tahu untuk saya bisa kuasai skillnya. Saya lagi ngomong, kalau kalian nggak tahu, kalian perlu cari tahu, explore, karena gereja ini butuh kalian. Dan ini pesan juga yang sama untuk bukan cuma hamba-hamba Tuhan di tempat ini, pemimpin-pemimpin juga perlu menyediakan tempat di mana anak-anak juga bisa melayani. Bukan cuma melayani kayak hal-hal khusus jadi singer. Itu atau pelayanan-pelayanan tamborin yang mana orang tua nggak ada yang mau. Kadang-kadang anak-anak muda tuh dikasih pelayanan di mana orang tua kagak ada yang mau, jadi ya udah kalian aja. Kalian masih muda. Kalau dibalikin mau nggak? Harus seimbang, kasih pelayanan yang worthy, yang kita rasa kayak, misalnya contoh, pembacaan firman, kasih anak-anak SMP, kasih anak-anak sekolah minggu baca firman. Firman Tuhan berkata, it doesn't matter kalau itu jadi lama ibadahnya. Karena itu penting. Semua punya peran yang bisa dimainin supaya tubuh Kristus. Dan jangan kasih pelayanan yang kita nggak mau. Itu, dia kan masih muda tuh, udah ada persembahan aja persembahan. Kalau persembahan kasihan yang muda-muda. Karena yang ini gak ada yang mau. Doa syafaat ya boleh kayak dia. Kalau doa syafaat kasih BPJ. Izinin semua ngerasain bahwa mereka punya andil dalam pelayanan ini. Sehingga penutupnya, wih, oke. Jadi lama nih khotbahnya, hampir 40 menit. Pertanyaannya gini, dan ini saya akhiri. Apakah kita saat ini mengizinkan Allah mengikat kita dalam satu kesatuan kasih, iman, dan roh? Ataukah pengetahuan kita, preference kita, keyakinan atau conviction kita akan hal-hal tertentu saat ini yang jadi tembok pemisah antara kita sama anggota jemaat yang lain? Apakah damai sejahtera kita itu terletak pada Kristus? Atau damai sejahtera kita itu terletak kepada orang lain harus sesuai sama jadi keinginan saya? Apakah tujuan kesatuan kita ini membuat kita ingin
terlibat secara pribadi sesuai dengan karunia khusus yang Tuhan, atau kita lebih suka orang yang tampil aja yang ngelakuin tugasnya? Apakah sebagai pemimpin pengurus gereja kalau ada di sini, kita ngizinin semua tubuh Kristus berfungsi sesuai talentanya tanpa memandang status sosial, pendidikan, bahkan usia, untuk terlibat dalam pelayanan-pelayanan sesuai dengan karunia-Nya? Bayangkan kalau setiap anggota berupaya dengan sungguh-sungguh membina kesatuan, hidup dalam kebenaran, tapi bukan cuma ngomongin kebenaran, tapi juga perlu kasih. Kebenaran yang nggak disampaikan dengan kasih adalah kebenaran yang setengah. Kebenaran dan kasih harus jalan bareng. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itulah kebenaran dan kasih itu. Bayangkan setiap anggota sesuai dengan karunia-Nya di tempat ini akan tunjukin skillnya, passionnya. Bayangin gereja ini akan seperti apa. Mungkin ada yang punya karunia. Sebenarnya saya jago main musik, tapi sebenarnya saya tuh lebih suka masak. Saya pingin bikin jemaat Tuhan tuh bisa ngerasain bahwa kalau dia datang beribadah, ada sesuatu yang bisa saya kasih. Maybe that, saya nggak tahu. Tapi kalau semuanya berfungsi, bayangkan betapa nikmatnya hidup bersama satu sama lain. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah kesatuan yang Tuhan ciptakan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau bilang bahwa karena Engkau sudah mati bagi kami, Engkau menyatukan seluruh perbedaan kami di dalam tubuh Kristus, sehingga kami yang berdosa pun yang jauh dari Allah sekarang didamaikan sama Tuhan. Kami yang dekat dengan Allah pun disatukan dengan kami yang jauh, sehingga saat ini kami bisa mengasihi seorang terhadap yang lain karena Tuhan Yesus sudah mengasihi semua dengan sama. Kami berdoa supaya gereja Tuhan di tempat ini bisa melihat keindahan pertumbuhan yang luar biasa, keindahan dari hidup yang adalah Kristus itu sendiri. Kami berdoa kiranya mata hati kami, pemikiran kami, atau kebingungan kami akan Tuhan terangi sesuai dengan anugerah yang Tuhan punya bagi kami. Di dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Kita akan menyelesaikan ibadah kita. Mari kita angkat satu pujian. Atau yang apa? Bisa bangun dengan segar, dengan kekuatan dari Tuhan. Kami datang mau serahkan tubuh Kristus di tempat ini. Tuhan, kami berdoa untuk pembangunannya. Bukan hanya berdoa untuk pembangunan secara rohani dan emosional, kami juga berdoa untuk pembangunan fisik. Yang berdoa kiranya Tuhan yang akan menyokong, menguatkan, dan menyemangati tubuh Kristus di tempat ini Tuhan, dengan segala visi misi yang Tuhan sudah taruh ke dalam hidupnya Tuhan. Berdoa bahwa setiap dari kami akan berfungsi sesuai dengan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sesuai dengan karunia-Nya. Yang berdoa juga Tuhan untuk kondisi bangsa kami saat ini, dengan banyaknya banjir di Kota Bekasi, di Jakarta, bahkan kami lihat di
daerah Yogyakarta sekalipun seperti ada tsunami Tuhan. Kami tahu bahwa Engkaulah Allah yang memenuhi segala sesuatu dan bahwa di dalam Engkaulah segala sesuatu ini bisa berputar. Dan kami mau serahkan bumi ini, pertiwi kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang rawat, Tuhan yang pulihkan. Kami berdoa juga ke kondisi perekonomian. Kami tahu bahwa peperangan yang jadi di Rusia dan Ukraina Tuhan bikin punya dampak luar biasa. Kami berdoa buat mereka yang hancur rumahnya dan rumahnya sudah hancur dibom dan mereka yang harus lari ke pengungsian. Kiranya Allah yang adalah Allah para pengungsi, Engkau yang akan melindungi Tuhan. Berdoa untuk kedamaian bagi dunia ini Tuhan. Berdoa untuk restorasi kondisi perekonomian yang kami dengar kondisinya sedang terguncang. Berdoa untuk hikmat bagi pemimpin-pemimpin negara, baik pemerintahan, kemudian juga mereka yang ada di legislatif. Berdoa juga untuk kedamaian yang ada di dalam lingkungan kami, RT RW, kemudian di kecamatan, kelurahan, bahkan provinsi. Berdoa juga untuk Pak Ridwan Kamil Tuhan sebagai pemimpin kami di Jawa Barat. Tuhan yang sertai dia, langkah-langkah yang apa Tuhan ingin nyatakan di dalam kehidupannya, kiranya Tuhan yang sertai. Mengucap syukur juga Tuhan untuk Matthew yang berulang tahun dalam minggu ini, kiranya Tuhan yang buat harinya menjadi hari yang sukacita, karena sebelum dia dibentuk Engkau udah memikirkan dia, Engkau sayang sama dia, Engkau menanti-nantikan kehadirannya dan Engkau punya rencana dalam hidupnya, dan kami tahu bahwa Engkau bangga atas dia Tuhan. Doa kiranya anugerah Tuhan akan dia rasakan dan dia bisa menikmati Tuhan. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk kondisi yang jadi, meskipun banyak sakit penyakit, tapi banyak kami juga yang sehat. Karena itu kami mau bersatu bagi yang sakit. Kami berdoa buat mereka, Bapak Gembala kami dan keluarga. Kiranya anugerah Tuhan menyertai melewati masa-masa sakit ini, Tuhan pulihkan. Kami berdoa kiranya simptom-simptom, gejala-gejala yang muncul, kiranya Tuhan redakan dan Tuhan kasih kesabaran untuk bisa melewatinya dengan pengharapan bahwa Engkaulah Allah yang menyertai. Dan kami berdoa juga buat mungkin anggota-anggota jemaat lain yang juga sakit dan kami nggak mengetahuinya, kira Tuhan sembuhkan. Kami juga berdoa supaya kami sebagai tubuh Kristus bisa tergerak untuk menolong jikalau ada yang membutuhkan. Kiranya kasih itu akan mengalir sebagai bentuk dari iman kami kepada Tuhan yang telah menyatukan kami. Kami berdoa kiranya Tuhan yang akan kasih kesembuhan dan pemulihan itu secara menyeluruh. Berdoa kiranya Tuhan yang jaga kami sehingga kami bisa dalam kesehatan kami bisa melayani dimanapun Tuhan taruh kami Tuhan. Terima kasih untuk ibadah ini, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, terima kasih untuk anugerah. Secara khusus sama mengucapkan terima kasih bahwa Tuhan masih kasih kekuatan untuk bisa berdiri dan sampaikan firman dengan kondisi yang lelah, tapi hamba mengucap syukur ini bisa jadi kami bersuka cita Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, dan kiranya Tuhan yang akan terus menyertai kami. Dalam nama Yesus yang berdoa, amin. Bapak terima kasih. Kiranya di dalam kesepianmu Engkau akan merasakan hadiratnya. Di dalam tangisanmu Dia akan hadir di dalam setiap tetesan air mata. Di
Di dalam kesulitanmu kiranya roh Allah yang akan menguatkan dan memulihkan. Di dalam kesakitanmu kiranya roh Allah yang akan membebat dan menguatkan. Kiranya Allah Tritunggal akan hadir secara nyata di dalam kehidupan, memenuhi engkau dengan damai sejahtera dan sukacita dari sekarang sampai engkau bertemu dengan Dia yang mempunyai langit dan bumi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menerima berkat ini. Semua yang percaya katakan amin.